ini sebenarnya anaknya rajin, karena mungkin lihat perkenalannya kurang baik, kurang bagus gitu. Dia jadi ikut-ikutan sering keluar malam, dia merokok. Jadi mungkin dari situlah nilai-nilainya juga ikutan jadi buruk. Tapi ya Bu ya, setahu saya si Randy itu saya lihat di kelas memang dia sering tidur ya. Mungkin karena tadi kan saya bilang kan sering dia kan. Dan juga orangnya pemalu gitu ya Bu. Ya, memang dia di rumah juga kita rasanya kurang sama kita sebagai orang tuanya. Tapi kalau sama teman-temannya itu dia kayak bukan ini yang kayak kita kenal. Memang dia orangnya yang lebih ceria gitu. Beda sama kayak ini tadi di sekolah, orangnya kita pendiam, malu. Cuma kalau dia di sekolah sama dia masih kayaknya sama, nggak banyak ngomong gitu. Emang Randy itu sifatnya dari awal ya, emang dari kecil dia pemalu atau baru beberapa waktu ini? Enggak sih, kayaknya dia sekolah SD masih ceria, suka main-main gitu. Semenjak dia SMP kelas 9 kayaknya udah mulai ada beda namanya. Mungkin ya karena itulah lingkungan pertemanannya pengaruh berteman sama anak teman sekarang kan kebanyakan kayak gitu juga. Jadi ya Bu ya, sama-sama di rumah Randy dengan orang tua harus lebih berkomunikasi. Sekarang kan Randy kan kata itu jadi pendiam kan, berbeda dari waktu SD SMP kan. Nah, jadi menurut saya itu ibu harus bertanya kepada Randy kenapa sifatnya berubah, dan juga ibu jangan sampai membuat dia tersinggung. Jangan menyinggung hati si Randy supaya dia tidak benci ataupun tidak risih sama orang tuanya. Dan juga kan prestasinya dulu kan yang dia, menurut saya sih ibu bisa memasukkan dia atau mendaftarkan dia ke belajar sama orang tua gitu ya, kelas tambahan. Bisa juga dengan ibu atau di mana tempat yang dia suka. Dan juga kalau bisa ibu tegur dia jangan sampai berteman sama orang-orang yang membuat dia perbuatan yang salah. Nah, itu kan dia kan salah pertemanan kan memang sih kita agak susah ya kan menerima keadaan jangan berteman sama ini sama ini. Tapi kalau anak sama orang tua yang akrab, komunikasinya baik, pasti dia akan hidup dan dia juga akan mau mengikuti apa kata orang tuanya. Sebenarnya sebelumnya juga kita sebagai orang tua sudah pernah menyebut harus seperti apa ada teman dan harus memilih teman yang baik lah tentunya. Tapi memang dia orangnya tuh sudah nggak dengerin perkataan orang tua, susah karena mungkin udah nyaman sama pertemanan seperti itu. Saya juga nggak mau membiarkan anak saya terlalu jauh mengikuti arus yang buruk. Tapi ya sudah, kalau ditegur saja dia tidak merespon, nanti takutnya komunikasi kita malah tidak jalan sama sekali. Sepertinya sih ya anaknya juga dari sini supaya kita tahu apa sih yang membuat si anak sampai segitunya sama orang tua, sampai tidak mau menghibur, sampai kurang komunikasi sama orang tua. Itu kan harus kita tanya sama anak tersebut kenapa dia melakukan seperti itu. Pasti ada yang dipendamnya
karena dilarang. Nah, dari situ si anak jadi kesal lah sama orang tua, makanya dia menentang. Mungkin karena kurang saya orang tua mungkin ya Bu. Karena saya sama suami saya juga sibuk bekerja. Mungkin dari situlah dia merasa kurang mendapat perhatian orang tua, dia lebih senang mengekspresikan dirinya di luar daripada di rumah di depan orang tuanya. Oh, begitu. Karena ibu sama suami ibu sibuk kerja ya. Nah, jadi sama saya ibu sama suami ibu kalau ada libur ajak ready jalan-jalan makan berbagai bahan keluarga kumpul, terus bisa kalian kumpul, kalian tanya kalian kenapa kok ini kok bisa berubah, ada kayak gimana itu. Kalau dia nggak ada jawaban, kita kasih waktu dulu biarkan dia milih. Nanti pas ada waktu lagi tanya lagi. Ya intinya jangan sampai komunikasi orang tua